Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru an balagha bi ahsuha. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Inna hadzal qur'ani zahiran wa batinan hadan wa matla'an. Para pemirsa yang dihormati, yang dicintai Allah, di sini saya melanjutkan video sebelumnya yang menjelaskan tentang Al-Quran dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Quran, untuk memahami Al-Quran perlu banyak persyaratan. Syaratan yang paling menentukan adalah ilmu nahwu dan sorob atau alfiah dan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk memahami Al-Quran itu kita harus memahami ilmu nahwu dan sorob. Seperti halnya yang telah disabdakan atau yang telah dikatakan oleh Imam Al-Imriti dalam baitnya, kayafamu ma'ani al-Qur'ani wa sunati daqiqatil ma'ani. Anahu aula awalan ayyul lama idil kalamu dunahu layuh aman. Jadi ilmu nahwu itu lebih utama dan harus yang pertama untuk dipelajari. Karena Al-Quran, kalam Al-Quran tanpa nahwu, tanpa sorob itu tidak akan bisa dipahami. Kemudian dengan adanya nahwu, sorob dan yang lainnya, alfiah sudah akhirnya. Contohnya, itu nanti kalau sudah memahami alfiah, itu bisa memahami mana-mananya Al-Quran dan mana-mananya hadis yang begitu dalam, begitu lembut, begitu rumit. Maka dengan demikian nahwu itu harus diutamakan. Seperti halnya ini saya meneruskan video sebelumnya, bahwa Al-Quran itu diturunkan itu secara berurutan. Tidak mungkin itu mencelat itu. Dari 1 ke nomor 10, 1 ke nomor 5 itu gak bisa. Tetap nomor 1, nomor 2, nomor 3 terus berurutan. Sebagaimana halnya, sebagai contoh gambaran itu kayak seperti tahun Masehi. Tahun Masehi pertama, kedua, ketiga, keempat semenjak Nabi Isa itu kan berurutan tahun pertama, kedua, ketiga terus sampai ke 2025 ya. Itu sebagai gambaran. Di sini saya menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran yang turun secara berurutan. Jadi kalau menurut
menurut yang saya baca, yang saya pahami, dan menurut segala macam literasi pengambilan dari kitab, terutama kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu silakan baca di situ. Itu banyak menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu secara berurutan, yaitu surat Al-Alaq, surat Al-Qalam, surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, surat Al-Ma'sad, At-Takwir, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, An-Nasrah, Al-Asr, Al-Adiyah, Al-Kautsar. Itu terus sampai ke ayat surat yang terakhir, ada surat At-Taubah. Dalam sebulan, jadi baginda Rasul itu kan mulai mendapatkan wahyu itu umur 40 hari Senin. Dalam hari itu baginda Rasul mendapatkan ayat cuma hanya 5 ayat itu, surat Al-Alaq gitu. Kemudian selang 3 tahun kemudian baru mendapatkan kelanjutan dari ayat 5 itu. Kelanjutan dari surat Al-Alaq. Dari ayat yang kelima itu. Kalau ayat kelima dari lanjutan suratnya kelima. Nah itu kala innal insana layatgha, itu kelanjutan dari setelah 3 tahun berhenti tidak mendapatkan wahyu. Berarti umur 43 awal itu baru mendapat kelanjutan dari surat Al-Alaq yang 5 ayat tadi. Terus berangsur berhari, tambah hari, tambah bulan. Kemudian berikutnya surat Al-Qalam. Jadi kalau diprediksi itu baginda Rasul menerima ayat dalam sebulan itu sekitar 38 ayat. 38 ayat dalam sebulan. Dalam setahun itu menerima wahyu sekitar 459 ayat. Dalam 10 tahun pada waktu baginda Rasul ada di Makkah, itu mendapatkan ayat jumlahnya 4.587. Dalam jumlah surat, ada surat sekitar yang 10 tahun itu ya pokoknya sampai surat Al-Mutaffifin, itu surat terakhir yang turun di Makkah. Nah kemudian yang perlu saya koreksi dalam Al-Quran itu juga banyak. Ya kenapa bisa dikoreksi? Kekeliruannya juga ada, juga banyak termasuk. Kenapa bisa dikoreksi? Karena Al-Quran itu, Al-Quran yang kita baca itu kan ditulis pada abad keempat. Berarti tahun sekitar 300 sekian lah Hijriah. Nah, di situ yang menulis Al-Quran ini kan bukan siapa-siapa, istilahnya manusia atau ulama, bukan malaikat. Nah, karena yang menulis manusia itu cenderung ada kesalahan, itu bukan hal yang mustahil. Cuman saja semenjak abad keempat sampai abad sekarang, abad ke-15, itu belum ada satupun ulama yang mengoreksi isinya dari Al-Quran tersebut. Nah di sini saya berusaha mengoreksi, barangkali teman-teman bisa memahami, ya silakan teman-teman buka surat-surat yang akan saya jelaskan.
supaya dibaca dalam surat Al-Kahfi itu. Ini berdasarkan dengan alfiah. Alfiahnya itu ada itu. Wa'lamu lil milki wa shibhi wa fi ta'ati atina idun wa ta'lilin kufi. Lam itu mempunyai predikat kemampuan adalah ada lam lil milki, ada yang lam li tadiyah, ada lam li ta'lil. Itu di dalam alfiah. Nah, di sini saya menerangkan lam yang menunjukkan arti lil milki wa yaquluna. Silakan buka surat Al-Kahfi ayat 49. Wa yaquluna ya wa'il atana mali hadzal kitab la yughadiru shahiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Di sini yang perlu dikoreksi adalah mali hadza. Kalau di dalam Al-Quran yang sekarang sampean baca, saudara-saudara baca, itu maknya itu diganti dengan lam. Yang seharusnya maknya itu dipisah dengan lam. Ma itu ditambah alif ke atas, lamnya diganti dengan hadza. Lah itu satu kesalahan, satu kekeliruan yang ada di dalam Al-Quran. Sudah cukup sekian, nanti berikutnya akan saya kupas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.